Nah, nasib kita tergantung diri kita sendiri. Kedua, kita mesti paham bahwa kita adalah makhluk potensi. Jadi kita lahir dengan potensi tak terbatas. Beda kalau makhluk lain ya, bebek lahir jadi bebek, sampai tua jadi bebek, nggak berubah. Bebeknya tuh tetap. Dia cuma bisa itu aja, cuma bisa wake, bisa berenang, bisa itu, udah tetap dia. Nggak bisa dia apalah, pokoknya nggak bisa dia apa-apain. Kita mau punya bebek kayak gimana pun nggak bisa dilatih nari, dilatih nyanyi, dilatih apa kan nggak bisa. Tapi speaking apa kan nggak bisa. Nggak bisa diapa-apain udah kayak gitu. Dia nggak ketawa takut suaranya. Karena dia makhluk jadi, ya. Makhluk statis gitu. Manusia itu potensinya nggak terbatas. Iya. Manusia lahir potensinya nggak terbatas, dia bisa jadi apa aja. Gitu. Sama kalau ilustrasi ini, kalau ada batu, sebongkah batu besar gitu. Kalau kita ini kan bisa apa aja itu di dalam batu itu ya. Kalau saya bilang batu itu ada patung Buddha, bisa. Bilang ada patung Bung Karno di dalamnya, bisa. Karena batu itu bisa diukir jadi apa aja. Bisa kita pahat jadi Bung Karno, pahat jadi Buddha, pahat jadi Jenderal Sudirman, pahat jadi apa-apalah gitu. Jadi Arjuna, jadi Bima, jadi apa saja. Karena dia potensi tak terbatas gitu. Dia bisa jadi apa aja. Sama kita itu lahir potensi nggak terbatas, cuma dia nggak jadi apa-apa kalau nggak dikembangkan. Bayi lahir, oke kasih makan aja, masih makan gitu. Terus udah ditaruh di rumah, udah pokoknya makan aja. Gak usah diajarin apa-apa gitu. Jadi apa dia? Nggak jadi apa-apa. Walaupun dia potensi tak terbatas, dia jadi presiden bisa. Bayi lahir tuh bisa jadi presiden, bisa jadi pemimpin hebat, bisa jadi pengusaha keren, bisa jadi apa aja bisa sebenarnya. Karena potensi tak terbatas. Gitu. Ketika seorang anak manusia lahir, ia hanya sebatas potensi tanpa batas. Ia dapat menjadi seorang sangat baik, ia dapat juga menjadi seorang yang sangat jahat, tergantung kemana dirinya menuju. Itu tergantung di ininya kemana. Karena makhluk yang sangat dinamis ya, manusia gitu. Jadi kalau nggak dikembangkan, ya nggak ada potensi yang jadi. Tergantung mau dikembangkannya gimana. Mau diarahkan jadi leader, jadi penyanyi, jadi apa gitu bisa. Nah kita juga mesti paham itu, dan yang perlu kita pahami, kita bisa berubah gitu. Itu juga mindsetnya gitu, kita bisa berubah. Maksudnya sejelek apapun keadaan kita, kayaknya orangnya begini, buruk apa, orangnya menyebalkan apa, kita bisa berubah. Maksudnya nggak ada kata fix kalau di kita ya. Kalau bebek udah fix itu, mau diapain coba, ya udah begitu. Tapi kalau manusia nggak ada fix. Pak Yasin, saya kayak apapun ini ya, kita bisa berubah. Kalau kita hari ini nggak sabaran, kita bisa jadi sabar. Kalau kita hari ini orangnya nggak disiplin, kita bisa jadi disiplin. Karena kan potensi, dia dinamis kan, bisa berubah. Berbeda dengan binatang yang ada makhluk jadi, manusia selalu bergerak tanpa ujung untuk mencapai bentuk dirinya sejati. Ya beda ya, jadi bedanya itu. Jadi manusia itu bergerak tanpa ujung. Mau sehebat apa, Pak Wahyu aja udah hebat kayak begini, masih bisa lebih hebat lagi. Ujungnya di mana coba? Bisa nggak lebih hebat lagi? Ya bisa. Tapi sekarang udah hebat belum sih? Belum. Ya sehebat apapun, udah misalnya udah jago public speakingnya apa gitu ya, masih bisa lebih hebat lagi. Kayak nggak ada ujungnya. Jahat itu juga kayak nggak ada ujungnya. Gitu. Padahal lebih jahat lagi, gitu. Kayak manusia itu kayak ini. Oke, semua manusia terdiri dari material yang sama. Yang membedakan manusia satu dengan lain adalah isi pikiran dan hatinya. Ini bisa kasih perumpamaan mangkok itu loh. Ya manusia itu materialnya sama. Ini kalau di bedah itu kita cuma daging, darah, air, tulang, kan begitu. Sama itu semua. Kita yang ada di sini, apa yang bedakan kita secara material coba apa? Nggak ada ya. Cuma daging, darah, tulang. Beda gitu aja. Tak percaya. Nggak percaya kita buktikan. Isinya begitu.
Yang bedakan kita sama Jokowi itu secara material sama Raja Salman juga sama isinya gitu. Cuma bedanya dalamannya aja kan. Orang sukses sama orang kecil, orang besar bedanya di dalam. Ya kasih perumpamaan tuh di mangkok ditaruh gula, kerubun semut ya. Jadi kalau diganti kasih jagung yang berubun itu apa? Burung. Ya burung, ayam. Nasi Kalau diganti Padang. kasih kotoran. Nasi Padang Pak Wahyu. Ya kasih nasi Padang. Pak Wahyu gitu. Pak Wahyu lagi berebut sama ayam ya. Ya poinnya gitulah ya. Iya. Mangkoknya sama tapi isinya beda, yang menghampiri beda. Yang datang kepadanya itu beda. Misalnya datang payasir, yang datang itu kan beda-beda. Yang datang ke kita itu kebaikan, keburukan, orang yang datang, misalnya rezeki yang datang, apa yang datang itu beda-beda. Walaupun secara material sama. Kayak tadi mangkoknya sama, tapi pikiran dan hati beda. Tidak ada keadaan yang fix bagi diri kita bisa berubah dan terus berubah. Jika hari ini ada yang salah dalam diri kita masih bisa untuk memperbaikinya. Nah itu juga mindset penting juga untuk melihat diri kita. Oh kita malu potensi, oh berarti kita terus belajar. Potensi kita nggak terbatas, kita nggak bisa pembayaran. Makanya karakter itu apa itu kalau secara ditarik secara apa? Itu satu akar kata apa ya asal katanya itu sama artinya dengan memahat karakter. Kalau secara apa etimologi apa istilahnya akar kata itu asal bahasa asal muasal kata itu. Etimologi. Ontologi. Hah? Ontologi. Bukan ontologi, estimologi. Estimologi. Iya, benar. Bukan etimologi, bukan. Apa? Etimologi bukan. Etimologi ya terserah lah. Iya itu artinya memahat. Jadi untuk karakter ini kita tuh kayak mahat diri kita, mahat, paham. Apa yang kurang kan, gitu. Misalnya ketebalan, ya jadi bagus karakter gitu. Nah itu mindset kedua, nextnya. Dengerin ini. Semua kan dalam masalah untuk sebaik-baiknya ini juga oke. Lagi. Ini sudah aktif. Iya Terus itu. kita makhluk pembelajar ya. Nah, ini juga penting. Hidup adalah sebuah proses belajar tanpa henti. Ketika seorang manusia berhenti belajar, maka sama halnya berhenti tumbuh. Iya. Dan pada akhirnya seberapa jauh pencapaian seorang sangat ditentukan oleh karakter pembelajar yang dimilikinya. Nah ini juga penting juga yang perlu kita tahu ya bahwa berhenti belajar itu sama dengan berhenti tumbuh. Kita ini makhluk pembelajar dan kita ini sebenarnya pembelajar hebat ya. Dari kecil. Coba aja bayangkan. Jalan seperti yang kita lakukan ini atau lari itu pekerjaan susah loh. Yang salah ya. Kita ini biasa aja karena ya udah biasa gitu jalan. Coba kalau kita baru pertama belajar jalan, karena ini kan coba ini butuh keseimbangan dong. Kita bisa lurus gini, kan bisa gitu, bisa terbalik gitu. Tapi kita biasa, bisa lari dengan kecepatan 100 km per jam. Itu luar biasa, pekerjaan luar biasa. Kita menjadi biasa dan kita itu belajarnya bukan main, susah. Coba aja lihat anak kecil belajar jalannya. Berapa kali jatuh gitu. Tapi kita kan kerennya nggak pernah berhenti tuh. Anak coba lihat anak kecil. Jatuh di jalan lagi, jatuh di bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kita dari kecil itu udah pemberani sebenarnya, udah. Cuma kadang-kadang tuh kita sering kali kan gini ya. Oh jangan itu, jangan naik, selalu jangan. Kita lama-lama juga ketakjuban kita sama segala sesuatu itu hilang. Karena sering di. Jadi lama-lama kita nggak kagum lagi. Padahal dari kecil kita kagum sama apa aja itu. Semua kita pegang, semua kita eksplorasi. Gitu. Cuma kadang-kadang karena terlalu ini ya, terlalu dihentikan, terlalu apa? Itu akhirnya jadi. Jadi si kita ini bahwa, nah sebenarnya penentunya adalah karakter pembelajar, suka ngulik atau enggak, apapun, coba aja. Apapun suka ngulik atau enggak, kalau dia pasti orang-orang yang sukses itu suka ngulik. Kalau dia pemain musik pasti suka ngulik gitu. Dia penyanyi pasti suka ngulik. Enggak ada yang enggak ngulik misalnya, pasti ngulik gitu.
Ngulik itu kayak ini apa ya? Kalau dia koki hebat pasti dia suka ngulik juga, itu gimana nih caranya. Kalau dia manajer kan juga suka ngulik. Kan itu belajar. Karena kita datang nggak bawa apa-apa. Datang itu polos gitu. Nggak bawa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Nah, kita eksplorasi kan. Nah, itu yang menentukan tuh. Jadi kita adalah memang makhluk pembelajar. Jadi belajar tanpa henti, kalau berhenti belajar sama dengan berhenti tumbuh. Oke, karakter pembelajar dan karakter rendah hati dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sikap rendah hati membuat kita terbuka atas informasi dan wawasan. Nah, maka itu kita juga perlu punya sikap rendah hati. Nggak boleh merasa diri cukup gitu. Karena kalau kita udah merasa pintar, merasa diri cukup, stuck dari situ. Berhenti ya udah. Tapi kalau kita bisa belajar dari apapun kan, bahkan dari orang yang bodoh pun kita bisa belajar. Saya orang bodoh nih, ngomong ya terus. Ya setidaknya kita belajar sabar lah gitu ya, belajar mendengarkan, belajar oh ada ya karakter orang kayak gini gitu. Walaupun mungkin omongannya nggak dapat apa-apa, tapi kan tetap belajar juga kan. Maksudnya pentingnya rendah hati itu begitu. Jadi kita bisa terbuka terhadap segala hal. Jadi kita tetap mau dengar masukan orang kayak gitu. Pokoknya kalau tinggi hati udah stuck ya. Oke, sejak awal kalian kita adalah seorang pembelajar hebat. Kita mengeksplorasi apapun di sekitar kita dan kita mencoba apapun dengan berani. Ya itu tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi sejak awal tuh kita udah pembelajar hebat. Kita eksplorasi apa aja gitu. Kita kagum dengan segala sesuatu. Maksudnya tetap itu harus ada. Tetap ada pengen tahunya, semangat belajarnya. Ya tentu saja nggak semua hal kita pelajari. Karena di dunia ini ilmu itu banyak sekali. Kalau kita semua pelajari, kita belajar biologi, belajar fisika, belajar kimia, belajar ini, marketing, belajar macam-macam itu habis gitu. Ya apa yang paling kita butuhkan, itu sih prinsipnya belajar itu apa yang paling kita butuhkan. Ada seorang profesor naik perahu di itu ya, danau, nyebrang danau gitu. Terus cuaca kurang bagus, panjang jalan dia ngomong sama pembawa perahu, kamu pernah belajar matematika? Wah, nggak pernah Prof. Wah, kamu sudah menghabiskan menyia-nyiakan separuh hidupmu. Pernah dengar cerita itu? Oh, kamu pernah belajar fisika? Nggak pernah. Oh, kamu sudah menghabiskan menyia-nyiakan hidupmu. Pokoknya gitulah. Terus sampai akhirnya ditanya beberapa hal gitulah ya. Terus sampai udah tengah-tengah itu cuaca makin parah gitu. Angin tersebut gitu. Akhirnya perahunya udah mau terbalik kan. Tuh perahunya balik tanya, Anda pernah belajar berenang nggak? Nggak pernah. Kok Anda sudah menyanyiakan seluruh hidup Anda kan? Perahu terbalik kan dia harus berenang. Langsung tenggelam mati. Langsung mati, Pak? Enggak, profesornya enggak langsung mati. Ceritanya sampai situ doang. Oh. Penasaran ya, kali sendiri. Nggak, maksudnya ya ngapain tukang perahu belajar kimia, belajar fisika kan? Maksudnya dia belajar berenang, dia belajar dayung itu. Pokoknya apa yang kita butuhkan. Kalau kita marketing ya belajar marketing, nggak usah belajar yang lain kan. Kita adalah apa yang kita butuhkan. Kita misalnya seorang tua, kita belajar jadi orang tua yang baik. Kita adalah seorang marketing, belajar marketing yang baik. Kita adalah ini ya sesuai kebutuhan kita aja. Nggak semua ilmu harus kita pelajari. Tapi intinya kita nggak boleh berhenti belajar. Oke, ada banyak sekali hal di dunia ini yang dapat kita itu udah di situ ya. Namun begitu belajarlah apa yang benar-benar berguna untuk kita, yang paling sejalan dengan kebutuhan kita. Nah, poinnya begitu. Oke, next. Sebenarnya dalam dengan sebagainya karena juga bahwa manusia juga. Oke, ini Penguat yang tadi, Pak. Yang tadi. Iya. Karena kita menghindari penderitaan kita lebih suka main game misalnya gitu ya. Ya senang sih, menyenangkan main game. Cuma kan membawa ke kerusakan, misalnya kita jadi bodoh, jadi apa gitu. Kan bikin gitu. Ada kesenangan-kesenangan yang merusak, ada penderitaan-penderitaan justru yang membawa kita pada kebaikan. Apa saya?
Nah, hebatnya manusia dengan akalnya itu dia bisa membuat pertimbangan gitu. Kita nggak bisa ngikutin naluri dasar kita. Jadi merdeka di sini kita nggak bisa misalnya bebas pilih suka-suka gitu, apa yang kita suka, yang kita nggak suka kita tinggalkan, tapi kita punya kebijaksanaan ya, kita punya value itu sebenarnya yang memerdekakan kita. Jadi kalau kita ikut di value itu membawa kita kepada kemerdekaan. Tapi kalau kita seolah-olah kalau kita ikutin hawa nafsu kan kayak merdeka kan, kita ambil aja yang suka, ini belajar nggak enak, udah tinggalin. Kalau saya lebih suka main, kalau saya main aja, itu kan lebih bebas. Tapi itu bukan kemerdekaan, tapi itu justru malah kita nggak merdeka karena kita dibelenggu oleh mindset yang salah tadi itu. Mindset yang salah membawa kita kepada keadaan yang salah, pada nasib yang kita nggak sukai, walaupun mungkin jalannya seperti menyenangkan. Nah gitu, sehingga kita mesti punya pembeda. Kalau kita sama itu kita nggak ada bedanya sama hewan tadi. Nah, oke. Kemudian poin yang ketiga, kodrat kita sebagai manusia adalah menjalani hidup yang disengaja. Ini kodrat ya. Kodrat kita sebagai manusia adalah menjalani hidup sengaja, hidup yang direncanakan. Karena hidup kita haruslah menjadi sebuah mahakarya. Itu kodrat kita tuh. Kita manusia itu memang beda gitu sama makhluk lain. Kita nggak bisa ya udah ngikutin naluri aja gitu ke bawah kemana-mana. Manusia itu diberi akal supaya dia menjalani hidupnya disengaja, ada rancangan, direncanakan. Kalau nggak direncanakan, dia nggak jadi apa-apa. Contoh ya, ini gambar ini ya. Kalau kita lihat, kita misalnya jalan ke gunung atau ke sungai, terus kita ketemu batu ini nih, ada batu, ini batu ya, di sungai. Bisa nggak kita katakan bahwa ini dibentuk Allah? Batunya, nggak bisa ya? Nggak mungkin kan? Batu apa patung, Pak? Ini kelihatan nggak sih gambarnya? Iya. Atau mau diganti gambar lain? Patung itu. Ini patung. Patung batu. Iya, kalau ini kita bawa nih ya, pegang nih kita bawa. Terus kita bilang, wah ini saya nemu di alam, ini hasil karya alam, dibentuk oleh alam. Ada percaya nggak? Enggak. Percaya nggak sih kita? Nggak percaya. Karena alam nggak mungkin mengukir kayak gini. Ada sih, ada batu yang mungkin kayak mirip. Tapi nggak mungkin ada ukiran detil begini terbentuk secara tidak disengaja oleh alam, nggak mungkin. Ini harus diukir secara sengaja, direncanakan gitu. Karakter kita, diri kita, nasib kita juga begitu. Nggak ada yang misalnya tanpa sengaja, tahu-tahu tuh, ya. Secara tidak sengaja, tapi dia menjadi manusia yang karakternya keren gitu ya. Dia padahal nggak ngerti value, nggak ngerti apa gitu, nggak punya perencanaan, tapi kayak udah terus jadi orang kayak gitu, jadi orang hebat, karakternya keren, nasibnya keren, nggak ada gitu. Ini hanya bisa terjadi kalau disengaja, yang kayak gini, nggak mungkin nggak sengaja. Nah, hidup kita juga begitu. Jadi justru kemerdekaan kita itu bukan di kita bebas suka-suka kayak gitu, ngikutin hawa nafsu, itu bebas juga. Ini nggak enak, dah tinggalin aja, kita pilih yang enak. Itu kan merdeka kan, bebas kan berarti. Tapi justru kemerdekaan kita ketika kita mengikuti value itu tadi, value kita, ikuti kebaikan, apa yang istilahnya membawa kita pada pertumbuhan, membawa kita pada kebaikan kayak gitu. Jadi harus ada kita mengakar kepada value itu tadi. Bukan cuma sekedar mengikuti suka atau tidak suka, tapi mana yang baik buat kita. Walaupun itu tidak menyenangkan, kalau itu baik, tapi kita harus pilih itu. Mungkin juga ikut acara hari ini bisa jadi bagi sebagian kita
ngapain sih acara itu capek ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi ini hal tidak menyenangkan, tapi kan baik buat kita. Jadi kalaupun tidak menyenangkan, tapi karena itu baik, kita tetap jalanin. Itu pembedanya itu. Pembedanya orang sukses sama tidak juga di situ. Itu berarti kita bisa mimpin diri kita sendiri, mimpin diri kita ke arah yang baik. Kita tidak, kalau kita kalah sama hawa nafsu, kan kita nggak bisa mimpin ya, nggak bisa mimpin diri kita. Kita aja kalah sama diri kita sendiri, gimana kita mau mimpin orang. Itu Malam Merdeka. Kemudian akhirnya lalu itu apa tuh? Itu ininya Pak, apa namanya? Dan demikian itu karena sebenarnya Allah telah mengubah, oh iya, Allah tidak mengubah sesuatu. Ini karena Kristen ya.